Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehin. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini. Sudah lama tidak berjumpa dengan saya. Begitu kangen dan rindunya saya dengan saudara-saudara sekalian. Semoga semuanya selalu sehat sentosa. Bacaan hari ini diambil dari kitab Daniel 7 ayat 9 sampai dengan 10, dilanjutkan ayat 13 sampai dengan 14, dan 2 Petrus 1 ayat 16 sampai dengan 19, Injil Markus 9 ayat 2 sampai dengan 10. Keluarlah dari zona aman. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Hari ini gereja Katolik merayakan pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Kalau kita simak saudara-saudara pada bacaan Injil hari ini, mungkin kita sedikit bertanya, kenapa Yesus Tuhan hanya mengajak 3 orang muridnya saja untuk naik ke sebuah gunung yang tinggi? Alasannya saudara-saudaraku sekalian adalah karena 3 orang murid ini adalah murid-murid yang paling dekat dengan dia. Kita dapat bandingkan di dalam Markus 5 ayat 37 dan Matius 6 ayat 37. Dan yang kedua saudara, alasannya adalah Kitab suci berulang-ulang menekankan perlunya 2-3 orang saksi supaya perkara dianggap sah. Ini dapat kita lihat dari kitab Ulangan 17 ayat 6, Ulangan 19 ayat 15, Matius 18 ayat 16, 2 Korintus 23 ayat 1, dan 1 Timotius 5 ayat 19. Yesus tidak mau membawa semua murid-muridnya saudara. Ini mungkin karena perahasiaan yang ia inginkan yang akan sukar terlaksana jika semuanya ikut disertakan. Jadi sebuah rahasia terjaga, ia harus membawa sedikit mungkin murid-muridnya. Tetapi karena kitab suci menekankan 2-3 saksi, maka Yesus pun akan mengikuti ketentuan ini. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, dari Injil kita baca bahwa Yesus berjumpa dengan Musa dan Elia. Ini merupakan penguatan dari Allah Bapa kepada putranya Yesus Kristus Tuhan kita melalui nabi besar saudara. Apakah yang dibicarakan oleh kedua orang kudus ini dengan Yesus saudara? Mereka berbicara tentang tujuan kepergian Tuhan Yesus yang akan digenapi segera di Yerusalem. Lukas 9 ayat 31. Kedua nabi ini menyadari bahwa semua yang mereka inginkan, yang rindukan, nantikan di masa lalu ada di Yerusalem, itu ada di dalam diri Yesus. Penggenapan Taurat, penggenapan nubuat tentang datangnya Mesias, tentang penebusan semuanya akan ada di dalam Yesus Kristus. Ketiga murid Yesus yang ikut ini saudara-saudara terkagum-kagum, terpesona menyaksikan momen yang begitu indah. Mereka kaget dan senang melihat kedua nabi besar tersebut. Kenapa saudara? Karena selama ini hanya dikenal lewat kitab suci. Dan sekarang mereka bisa melihat langsung yang sedang berbicara dengan Yesus gurunya di dalam kemuliaan. Saking keenakannya saudara, dengan pengalaman yang indah yang nyaman, maka Petrus lalu berkata kepada Tuhan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah. 1 untuk engkau, dan 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Petrus merasa berada di zona nyaman saudara. Dia ingin berlama-lama di sana, tak ingin beranjak turun untuk melakukan misi yang telah ada di depannya. Kita pun saudara-saudaraku sering seperti Petrus yang keenakan di zona nyaman.
tak mau keluar dari zona nyaman untuk melayani. Apalagi di masa pandemi ini. Takut terpapar maka mengikuti prokes. Berdiam di rumah saja. Merasa nyaman saat stay at home. Sehingga tak mau beranjak keluar untuk melayani. Sedangkan ini adalah misi kita, saudara. Tugas kita dari setiap anak-anak Tuhan yang telah diberkati. Injil hari ini, saudara-saudara, hendak menyampaikan kepada kita semua bahwa kita harus mau keluar dari zona nyaman. Seperti halnya ketiga murid. Kita juga adalah orang-orang pilihan Tuhan yang hendak dipakainya menyaksikan karya-karya Tuhan. Dan sampai saat ini, saudara, telah banyak anugerah Tuhan yang telah kita alami, yang telah kita terima. Apakah masih ada alasan bagi kita, saudara, untuk tidak berbahagia dan berbagi kebahagiaan itu kepada sesama kita? Petrus dan kedua murid Yesus ini sangat-sangat berbahagia melihat anugerah Tuhan dan ingin mendirikan tabernakel bagi para nabi pilihan Allah dan untuk Yesus sendiri. Saat ini Yesus juga menginginkan hal itu kita lakukan sebagai bukti telah melihat karya-karya Tuhan. Kita mau mendirikan tabernakel di hati kita masing-masing, saudara. Kita dirikan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Siapkah kita menjadi tabernakel bait Allah yang suci? Saat Petrus menawarkan membangun kemah, saudara, maka datanglah awan menaungi mereka dan dari dalam awan itu terdengar suara. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Adakah kita mendengarkan dia, Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah anak Allah, saudara? Bagaimanapun kebahagiaan kita melihat kemuliaan Allah di dalam diri Yesus, kita harus mendengarkan suaranya karena dialah anak Allah dan hanya dialah yang patut untuk didengarkan. Hanya Yesuslah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, tiada yang lain. Apapun kata dunia, saudara, biarlah firman Tuhan yang jadi dalam hidup kita dan biarlah firman yang menghidupkan kita, kita pun dapat menjadi saksinya. Kita mau menghidupi apa yang dikatakan dan mengatakan apa yang dihidupi. Jadi, saudara-saudara, jika hati kita berkata lain, mintalah Roh Kudus untuk mengajari dan menuntun kita agar kita mampu mendengar suara dan perintah Yesus. Dan kita mau keluar dari zona nyaman ini, bangkit, maju, melangkah untuk menjalankan perutusan kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.